Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati الطلبة عزني الله أجمعين. نستأنف دراستنا في درس القرآن وعلومه. قد أخذنا في الدرس الماضي معاني أو تعريف القرآن عند العلماء لغة، والآن إن شاء الله سنبين لكم ما يتعلق بتعريف القرآن عند العلماء اصطلاحا. طيب، تسهيلا لكم أكلمكم باللغة الأندونيسية. Baik, para santriwan dan santriwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai Al-Qur'an dan ilmunya. Pada pelajaran sebelumnya, pekan lalu, kita sudah membahas tentang makna Al-Qur'an secara bahasa, yang artinya di situ membahas arti atau makna dari kata Al-Qur'an secara bahasa. Nah, sekarang kita akan membahas ta'rif Al-Qur'an, pengertian Al-Qur'an secara istilah, secara jelasnya seperti itu. Kalau pengertian Al-Qur'an secara bahasa, di situ yang dibahas adalah apakah Al-Qur'an itu memiliki dasar atau tidak, dan dibahas oleh beberapa ulama, dan kita sudah menyebutkan pendapat yang kuat atau rajih. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian Al-Qur'an secara penjelasannya, secara jelasnya. Wa yuzkaru huna, dan disebutkan di sini al-awwal inda Syafi'i. Yang pertama menurut Imam Syafi'i. Ta'arif beliau, pengertian beliau terhadap Al-Qur'an ini pendek sekali. Al-Qur'an al-kalam al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Singkat sekali. Menurut beliau, Al-Qur'an adalah al-kalam, perkataan, al-munazzal, yang diturunkan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah paham ya. Jadi setiap perkataan yang diturunkan kepada Nabi maka adalah Al-Qur'an, asalkan perkataannya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pengertian Al-Qur'an indal usuliyin wal fuqaha wa ulama'in Arabiyyah. Nah, di sini menurut yang kedua ini pengertian Al-Qur'an menurut al-usuliyin, ulama-ulama usul, wal fuqaha, dan ulama-ulama fikih, wa ulama'il Arabiyyah, dan ulama-ulama bahasa Arab. Usul itu artinya orang-orang yang pandai dalam pelajaran usul fikih, pelajaran usul fikih. Kalau fuqaha, orang-orang yang faqih dalam pelajaran fikih, seperti itu. Annahu labsul al-munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min awal al-Fatihah ila akhir surat An-Nas. Dia adalah lafaz yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal Fatihah ila akhir surat An-Nas, sampai akhir surat An-Nas. Kemudian azun wadih, mungkin jelas sudah ya maksudnya apa, bedanya dengan ta'rifnya Imam Syafi'i pada kata lafaz. Kalau Imam Syafi'i menggunakan kata kalam, Terus di sini dikatakan oleh orang-orang usul, fuqaha, ahli fikih, dan ulama bahasa Arab dari surat Al-Fatihah sampai surat Nas, suratun Nas. Di sini bisa kita lihat mereka yang ta'rif kedua ini
lebih lebih merekat lagi, ya, lebih memperjelas pengertian Al-Quran. Oke, sekarang yang ketiga, Inda Syekh Muhammad Salim Muhaisin, dari namanya Syekh Muhammad Salim Muhaisin. Naqlan an Irsyadil Fuhul qailan, yang mengambil dari buku Irsyadul Fuhul, ya, Irsyadul Fuhul ini nama buku, ya. Qailan, beliau mengatakan, Innal Qur'ana kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Al-Quran merupakan perkataan Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sama dengan Imam Syafi'i, sama-sama menggunakan kalam. Ya, akan tetapi pengertiannya Syekh Muhammad Salim Muhaisin lebih terperinci lagi, ya, karena masih ada lanjutannya. Al-maktub fil masahif, yang tertulis di mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran, ya, yang kita punya saat ini, itu namanya mushaf. Al-manqul ilaina bit tawatur, yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu berpindah, ya, dari banyak orang ke banyak orang, ya kan. Allah Ta'ala menyampaikannya kepada Nabi menyampaikan ke para sahabat yang banyak, kemudian para sahabat yang banyak menyampaikan lagi kepada para tabi'in yang jumlahnya juga banyak, ya, terus sampai ke kita yang istilahnya makin bercabang, makin banyak, ya. Itu namanya tawatur. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang dinilai ibadah apabila membacanya. Al-mutahadda bi aksar suratin minhu, yang ditantang dengan surat terpendek dari Al-Quran. Ya, kalau kita baca surat Al-Baqarah, ya, di hizib kedua, di situ ada, ya, contoh surat atau contoh ayat tantangan untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, ya. Jadi al-mutahadda bi aksar suratin minhu, yang ditantang untuk, ya, mendatangkan surat terpendek dari Al-Quran, ya. Ini menurut Syekh Muhammad Salim Muhaisin. Dan yang keempat, Inda Syekh As-Sabuni, ya, As-Sabuni ini salah satu ulama tafsir juga. Kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala khatimil anbiya'i wal mursalin. Dia adalah kalamullah al-mu'jiz, ya. Dia adalah kalamullah yang berupa mukjizat. Al-munazzal ala khatimil anbiya, yang diturunkan kepada penutup nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biwasitatil amini Jibril, dengan perantara al-amin yang dapat dipercaya, Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Al-maktub fil masahib, yang tertulis di mushaf atau lembaran-lembaran. Al-manqul ilaina bit tawatur, yang sampai atau berpindah kepada kita dengan cara mutawatir, ya, sudah dijelaskan tadi. Al-muta'abbad bitilawatihi, yang bernilai ibadah, ya, yang bernilai ibadah membacanya. Al-mabdu bi suratil Fatihah al-mukhtatam bi suratin Nas, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, ya. Nah, jadi ta'rifnya Syekh Sabuni lebih panjang lagi, ya, lebih panjang lagi, yang menggabungkan ta'rifnya Imam Syafi'i dengan ta'rifnya usuliyin dan sebagian kata-kata dari Imam atau Syekh Muhammad Salim Muhaisin, ya, yang tidak diambil dari katanya Syekh Salim Al-Muhaisin, cuma al-mutahadda bi aksar surah minhu, ya. Oke, nah, jadi ini ada 4
pengertian dari ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama tafsir berkaitan dengan pengertian Al-Quran secara istilah. Nah, di sini disebutkan mengenai ringkasan dari semua ta'rif tadi, ya. Famin hadhihi ta'rifat yu'arrafu al-Qur'an Karim fil istilah syar'i bi annahu, dari pengertian-pengertian ini dapat diartikan Al-Quran Karim fil istilah, bahwasanya Al-Quran Karim dalam secara istilah asy-syar'i, dalam istilah syariat, bi annahu, ia adalah kalamullah ta'ala al-mu'jiz, dia adalah perkataan Allah Ta'ala yang berbentuk mukjizat, al-muhabihi ilan nabi, yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitatil malak Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, al-manqul ilaina bitawatur, yang berpindah kepada kita atau sampai kepada kita dengan cara mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, dan dinilai ibadah tilawanya, ya, membacanya, al-mabdu bi suratin Fatihah wal makhtum bi suratin An-Nas, dan dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, jadi bisa dikatakan, ya, kesimpulan ini sama dengan ta'arifnya Syekh As-Sabuni, ya, Syekh As-Sabuni. Cuma kesimpulan di sini tidak ada dibilang maktubun fil masahif, ya. Tidak ada dibilang maktubun fil masahif yang ini. Maktub fil masahif tidak ada tertulis di sini, ya. Nah, dan anak kira, ya, ini adalah ta'arif yang tepat, ya. Ini adalah ta'arif yang tepat, ya, kesimpulan dari semua ta'arif tadi atau pengertian tadi. Nah, mudah-mudahan antum bisa hafal ta'arif ini, ya. Bahkan mungkin wajib bagi kalian untuk menghafal pengertian ini, ya. Jangan sampai orang Islam tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Na'anakum fahimin. Nas'alullah at-taufiq was-sadad wal ilmul nafi' wal amalus salih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa indakum al-mushkilah al-ikhtisarat awil asila fa'arsilu risala ila al-majmu'ah. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang sulit dipahami, silakan kirim pesan di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.